Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai bilangan Euler atau yang biasa dilambangkan dengan E. Nah, sebelum itu kalian perhatikan terlebih dahulu rumus dari binomial Newton. Rumus dalam binomial Newton itu dituliskan sebagai A plus B pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N per 1 dikalikan A pangkat N min 1B ditambah N kali N min 1 per 1 kali 2 kali A pangkat N min 2 B pangkat 2 ditambah N kali N min 1 kali N min 2 dibagi dengan 1 kali 2 kali 3 A pangkat N min 3 B pangkat 3 dan seterusnya sampai B pangkat N. Nah, itu adalah rumus binomial Newton. Jika dalam rumus binomial Newton diambil A itu sama dengan 1 dan B sama dengan 1 per N. Jika dalam A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 per N, maka akan diperoleh yaitu 1 plus 1 per N pangkat N sama dengan 1 ditambah N per 1 kali 1 per N ditambah N kali N min 1 dibagi dengan 1 kali 2 dikalikan 1 per N kuadrat ditambah N kali N min 1 dikalikan N min 2 per 1 kali 2 kali 3 dikalikan 1 per N pangkat 3 dan seterusnya ya. Maka akan diperoleh 1 plus 1 plus 1 per 1 kali 2 1 min 1 per N ditambah 1 per 1 kali 2 kali 3 kali 1 min 1 per N dikalikan 1 min 2 per N dan 1 per, kalau misalkan nanti N-nya pangkat 4 ya diteruskan bisa ya, diteruskan sendiri ya. Nah, jika N itu berturut-turut, jika N berturut-turut diganti dengan 1, 2, 3, 4 sehingga akhirnya N mendekati tak hingga, maka limit N mendekati tak hingga dari A per N itu sama dengan 0 ya. Kemudian kita peroleh limit dari N mendekati tak hingga tadi dari 1 per N pangkat N itu sama dengan 2 ditambah 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 1 kali 2 kali 3 ditambah dan seterusnya. Nah, penyebut pecahan di ruas kanan dapat ditulis secara singkat menjadi N faktorial ya. Nah, yang ini didefinisikan sebagai N faktorial. N faktorial itu sama dengan 1. Kemudian N faktorial itu sama dengan N min 1 faktorial kalikan N. Dan yang pertama ini jika
N itu sama dengan 0, sedangkan yang ini itu jika N lebih besar sama dengan 1. Jadi limit N mendekati tak hingga 1 per N pangkat N itu sama dengan 2 per 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial, berarti seterusnya ditambah 1 per 4 faktorial dan seterusnya dilanjutkan. Nah, apabila jumlah di ruas kanan dapat kita hitung ya dengan seksama, misalnya kita hitung menjadi 7 desimal ya, maka bisa dituliskan untuk yang pertama ini 2 ya, berarti ada 2. Jadi jumlah di ruas kanan dapat kita hitung sebagai berikut. Yang pertama adalah 2 tadi ya, 2. Kemudian 1 per 2 faktorial itu sama dengan 0,50. Kalau 7 desimal berarti saya tambahkan lagi 3 angka, 6 angka ya. 1 per 3 faktorial sama dengan 0,1666667. Kemudian kalau 1 per 4 faktorial itu sama dengan 0,041666667. Kalau 1 per 5 faktorial itu sama dengan 0,00833. Kemudian berapa ini? 333. Nanti bisa dihitung ya kalau saya keliru. Kemudian ada 1 per 6 faktorial itu sama dengan 0,0013888. Kemudian kalau 1 per 7 faktorial itu sama dengan 0,00188 018 ya, 018, kemudian 841. Kemudian 1 per 9 faktorial itu hasilnya 0,0000276. Dan seterusnya sampai kalian peroleh misalnya sampai ke berapa ya? 1 per 11 faktorial. Nah, kalau 11 faktorial itu ada 0,0000002. Kalau keseluruhan ini tadi mulai dari mulai 2 kemudian 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial sampai yang terakhir ini kita jumlahkan hasilnya, maka nilainya adalah 2,7182818. Itu ya. Nah, dari sini maka kita definisikan E sama dengan limit N mendekati tak hingga dari 1 per N pangkat N. Jadi E itu tadi sama dengan 2,7182818 ditambah dengan S. Karena tadi kita tidak melanjutkan sampai ke 1/12 faktorial, 1/13 dan seterusnya. Sehingga di sini ditambahkan dengan S, di mana S itu ya kelanjutan dari tadi. Ya, jika S itu adalah 1 per 12 faktorial ditambah 1 per 13 faktorial, 1 per 14 faktorial, dan seterusnya ya. Sampai tak hingga. Nah, selanjutnya S itu sama dengan 1 per 12 faktorial. Itu kalau saya faktorkan ini tadi dari sini ya, itu menjadi 1 plus 1/13 kali 1/13 kali 14 ditambah 1 per 13 kali 14 kali 15. Ini kalau 1/15 faktorial ya, dan seterusnya. Nah, berarti ini nilainya itu akan bernilai kurang dari 1 per 12 faktorial dikalikan 1 plus 1/12 ditambah 1/12 kuadrat ditambah 1/12 pangkat 3
ditambah dan seterusnya ya. Nah, kemudian berarti ini juga akan kurang dari 1/12 faktorial dikalikan 1/1 - 1/12. Atau bisa dituliskan menjadi 1/12 faktorial dikali 12/11. Nilainya sama dengan 1/11 faktorial ya dikalikan 11. Dan ini nilainya kurang dari 0,00 berapa ya? Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 2. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan. Nah, kesimpulannya adalah nilai E itu sama dengan limit N mendekati tak hingga dari 1/1/n pangkat N. Nah, dan nilainya E itu adalah 2,7182818. Nah, ini adalah nilai dari E. Nah, dalam rumus matematika, fisika maupun ilmu pengetahuan lainnya seringkali muncul bentuk logaritma dengan basis E. Ya, basis E. Mungkin di SMA kalian juga sudah pernah belajar tentang ini ya. Jadi logaritma asli ada juga logaritma yang memiliki basis E itu disebut sebagai logaritma asli atau logaritma Napier. Nah, jadi logaritma itu ada dua ya bentuk logaritma. Yang pertama namanya logaritma asli atau logaritma Napier. Nah, Napier ini diambil dari penemunya yaitu John Napier yang ditemukan John Napier yang dia itu mulai tahun 1550 sampai 1617. Nah, jadi logaritma asli atau logaritma Napier itu adalah logaritma yang basisnya atau nilai pokoknya adalah E. Sedangkan yang kedua itu ada yang disebut sebagai logaritma biasa atau juga disebut sebagai logaritma bridge. Nah, logaritma bridge itu adalah logaritma yang basisnya atau nilai pokoknya adalah 10. Ya, jadi contohnya misalkan ada log 2. Artinya ini adalah logaritma yang basisnya itu 10. 10 log 2. Basis itu berarti yang ada di atas ini ya basisnya. Kalau tidak dituliskan berarti artinya dia adalah basis 10. Kalau misalkan contoh untuk logaritma Napier maka bisa dituliskan menjadi E log 2. Nah, itu artinya di sini adalah logaritma Napier atau logaritma asli. Nah, seperti itu. Nah, hubungan jadi di dalam logaritma yang basisnya itu adalah E ya, itu disingkat atau dituliskan dalam notasi yaitu sama dengan len. Bacanya len. Nah, sehingga kalau misalkan ada E log 2 itu maknanya adalah sama dengan len 2. Jadi len 2 itu artinya adalah suatu logaritma yang basisnya adalah E. Kemudian kalau misalkan ada E log X maka bisa dituliskan menjadi len X. Nah, di sini akhirnya ada hubungan antara
logaritma Napier dan logaritma Bridge. Yang pertama adalah log X itu sama dengan ln X dibagi dengan ln 10 yang besarnya adalah 0,43429 kali ln X. Nanti kalian bisa cek sendiri di kalkulator. Kemudian untuk ln X itu artinya sama dengan log X per log E. Kenapa? Ingat, di situ sifatnya logaritma ya. Di situ logaritma itu kan ini bisa kita nyatakan kalau ada E log X berdasarkan sifat logaritma, itu bisa kita nyatakan sebagai log X per log E. Ya. Dibuka-buka lagi bukunya tentang logaritma. Kemudian di sini nilainya adalah sama dengan 2,30529 dikalikan log X. Nah, ini adalah hubungan antara logaritma Napier dan logaritma Bridge. Nah, contoh misalkan ada berapa? Log X sama dengan 2 ln X. Nah, log X itu bisa kita ubah ln-nya itu menjadi 2 log X per log E. Selanjutnya, log E kita kalikan menjadi log E kalikan log X sama dengan 2 log X. Kemudian di sini menjadi log E dikalikan log X dikurangi dengan 2 log X sama dengan 0. Sehingga menjadi suatu persamaan. Nah, log X-nya bisa kita faktorkan. Kita keluarkan log X sehingga yang ada di dalam kurung hanya ada log E dan juga 2 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini ada dua penyelesaian. Yang pertama adalah log X dan yang kedua adalah log E min 2. Nah, yang kita cari di sini adalah tentukan X itu berapa. Ya, berarti kita hanya menentukan berapa X. Dari sini kita bisa cari nilai log X itu bernilai sama dengan 0 atau log E min 2 sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian di sini untuk log E min 2 tadi berarti kan tidak memenuhi karena tidak ada variabel X yang kita cari. Di sini hanya ada nilai akhirnya sehingga tidak memenuhi persamaannya. Nah, selanjutnya untuk log X sama dengan 0. Log X sama dengan 0, maka kita bisa tentukan nilai X itu sama dengan berapa? Yaitu 1. Kok bisa 1? Nah, ingat lagi sifatnya di logaritma ya. Logaritma itu sifatnya kan begini. Jadi jika ada A pangkat B sama dengan C, maka kita ubah menjadi logaritma A log C sama dengan B. Nah, dari sini kan kita tahu untuk log X sama dengan 0 berarti kan ada 10 log X sama dengan 0. Berarti kalau kita ubah jadi pangkat itu kan menjadi 10 pangkat 0 sama dengan X. Berarti X sama dengan 1 karena 10 pangkat 0 nilainya 1. Nah, ini ya. Oke. Kemudian contoh lain lagi, misalkan ada yang kedua itu adalah ln dikalikan ln X sama dengan 0. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita bisa ubah ln 0 itu menjadi ln 1. Jadi ln X sama dengan ln 1. Ln 1 itu nilainya sama dengan 0. Ya. Ln 1 itu kan berarti ya di sini ya diingat untuk E log 1 itu sama dengan E log 1 sama dengan 0 ya. Karena di sini E pangkat 0 karena
E pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, sehingga di sini kalau sudah bentuknya len, ini juga len, berarti di sini kan tinggal apa? Len X sama dengan 1. Nah, kita tinggal cari len X sama dengan 1. Len X sama dengan 1 itu berapa? Nah, kita ubah dulu. Len X itu kan sama dengan log X per log E sama dengan 1. Berarti log X itu sama dengan log E, sehingga X sama dengan E. Itu ya, itu penyelesaiannya, dan ini adalah contoh yang contoh soal yang berkaitan antara log dan logaritma Napier dan juga logaritma Bridge. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.